Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, dengan hikmat dan sujud. Kami mohon ke hadapan Guru, bimbinglah kami ke jalan tengah yang mulia, tunjukkan kami cahaya kesenyataan Dharma, bangkitkan kesadaran tahu dalam diri kami, berkat bimbingan serta pancaran kasih Guru, hiduplah semua dalam cinta kasih, tenang, tentram, dan bahagia. Sadu.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Amitabha Buddhaya. Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva. Namo Maitreya Bodhisattva Mahasattva. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Buddhaṃ saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sadhu, sadhu, sadhu. Bapak Ibu, sekarang kita melaksanakan wihara gita. Yang pertama itu nyanyi Rawatlah Nurani Suci.
Selanjutnya gita yang kedua itu Dharma Indah. Selanjutnya kita bermeditasi. Berapa kali? Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani
merum, Om Mani Padme Rum, 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 Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung. Perkenankanlah kami pada saat ini untuk menerima sabda suci-Mu. Terangilah hati kami hingga menjadi jernih dan terang. Penuhilah hati kami dengan cinta kasih dan kasih sayang. Semoga kami dapat menerima sabda suci-Mu dengan baik. Sadu, sadu, sadu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, selamat siang, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Hadirin yang saya hormati, hari ini seluruh umat Buddha di dunia, termasuk Indonesia, merayakan Hari Perayaan Trisuci Wesak 2564 Buddhis Era tahun 2020. Begitupun kita di Indonesia. Hari ini juga semua wihara-wihara, baik dari sekte apapun, melaksanakan upacara perayaan Trisuci Wesak ini. Dharma yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan tema dengan semangat Wesak, mari kita bersatu melawan pandemi COVID-19. Adapun yang tertuang di dalam Dhammapada bab 8 ayat 103 berbunyi sebagai berikut. Walaupun seseorang dapat mengalahkan beribu-ribu musuh dalam beribu kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, perayaan Hari Trisuci Wesak mengingatkan kita kepada 3 peristiwa keramat nan agung. Apa itu? Yang pertama ialah kita memperingati hari kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Yang kedua, Pangeran Siddhartha mencapai menjadi Buddha pada tahun 588 sebelum Masehi dalam usia 35 tahun. Yang terakhir, yang ketiga ialah Buddha Gautama mencapai Mahaparinibbana pada tahun 523 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, penjelasan yang hendak saya sampaikan pada kesempatan hari ini ialah bahwa perayaan Wesak tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mengapa saya katakan demikian? Berawal dari kota Wuhan, Cina, menyebar ke seluruh dunia, bahkan ke negara kita Indonesia tercinta. Pandemi COVID-19 telah memakan korban yang begitu banyak. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, mari dengan semangat Wesak kita lawan pandemi COVID-19 ini. Lalu dengan apa kita melawan virus corona ini? Bapak dan Ibu sekalian, bila di dalam satu pertempuran antara satu negara dengan negara yang lain, sudah pasti menggunakan senjata-senjata militer yang canggih dan mematikan. Tetapi tidak demikian. Dengan virus corona ini, tidak bisa kita menggunakan senjata-senjata apapun. Tetapi yang bisa kita gunakan hanyalah dengan doa dan usaha. Bapak dan Ibu sekalian, doa dan usaha telah dilakukan baik oleh lintas agama maupun oleh sekte-sekte agama Buddha yang berada di Indonesia. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, apakah cukup hanya kita dengan melapalkan doa baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Shinbeng, Maim, dan lain sebagainya? Tentu tidak. Kenapa? Karena doa tanpa disertai dengan usaha adalah satu hal yang amat sia-sia kita lakukan. Jadi doa harus disertai dengan usaha yang maksimal sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang memadai. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian? Karena saya ada satu contoh. Kalau seandainya kita akan pergi ke satu daerah yang jauh menggunakan mobil, tentunya sebagai umat beragama
kita memanjatkan puji dan syukur dan doa pada para junjungan kita, baik kepada Trinabi, Maim, para Sinbeng, Posat, dan lain sebagainya. Apa doa kita? Tentunya kita berdoa agar kita diberikan keselamatan dalam perjalanan dan kembali pulang ke rumah dengan selamat. Itulah umumnya doa yang kita panjatkan. Namun Bapak Ibu sekalian, di awal tadi saya sudah katakan, apakah hanya cukup dengan doa semacam itu? Tentu tidak. Lalu bagaimana? Kita harus berusaha. Apa usaha kita? Ya paling tidak, sebelum kita berangkat, kita cek kendaraan kita, mobil yang hendak kita pergunakan. Apakah bannya masih layak pakai? Atau fungsinya atau remnya masih berfungsi dengan baik? Atau lampu-lampunya, sen-sennya masih berfungsi dengan baik? Apabila semua itu masih berfungsi dengan baik, Om Tohut, perjalanan kita akan lancar, selamat sampai tujuan, dan selamat pula sampai di rumah, tidak kurang suatu apa. Tetapi manakala di dalam perjalanan terkena musibah, itulah karma namanya. Sama dengan para petugas medis, baik dokter, perawat, yang sudah menggunakan APD, tetap saja masih terpapar virus corona. Karena mungkin ini sudah bagian dari mereka. Itu kita tidak bisa hindari. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, doa dan usaha adalah satu hal yang paling urgent yang harus kita lakukan dalam kita menggapai cita-cita kita agar semua pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Dan satu hal lagi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa Waisak tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan virus corona ini bukan saja sudah merusak tatanan ekonomi, terutama para pengusaha, pekerja, buruh, dan lain sebagainya. Semua tempat wisata, hotel, semua tutup oleh karena tidak ada para yang datang untuk berlibur dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada saat ini semua ekonomi begitu terguncang hebat. Banyak karyawan-karyawan yang sudah dirumahkan, bahkan mungkin banyak yang sudah di PHK. Dan juga virus corona ini tidak memandang siapa dia, pejabat, dokter, semua akan terpapar dengan virus corona ini. Bahkan negara adidaya pun tidak berdaya menghadapi virus corona ini. Oleh karena itu harapan kita ialah yang saya contohkan tadi. Mari kita berdoa dengan berusaha. Apa usaha kita? Yang pertama ialah ikuti anjuran pemerintah. Apa itu? Ya, dengan menjaga jarak, cuci tangan, rajin berolahraga, minum vitamin, dan diam di rumah. Dan selanjutnya, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kami dari umat Muslim, saya memang sangat prihatin bahwa tahun ini perayaan Hari Raya Idul Fitri bertepatan dengan pandemi COVID-19. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tahun-tahun yang setiap tahun Bapak Ibu laksanakan untuk acara pulang mudik berkumpul bersama keluarga. Di satu sisi, Bapak Ibu ingin kumpul bersama keluarga di hari yang fitri ini. Tetapi di sisi lain, Bapak dan Ibu pun harus patuh dan taat kepada aturan pemerintah yang telah dibuat. Apalagi khususnya di Jawa Barat. Pada hari ini dimulai lagi PSBB diperpanjang dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020. Jadi harapan kita, semoga semua yang ada, terutama pandemi virus corona, dapat berakhir dengan cepat sehingga kita dapat beraktivitas kembali sebagai pengusaha, karyawan, pedagang, buruh, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian,
Demikianlah barangkali intinya saya akan sampaikan nasihat yang tertuang di dalam bab 8 tadi yang saya sudah sampaikan, ayat 103, bahwa Sang Buddha mengatakan, walaupun seorang dapat menaklukkan beribu-ribu musuh dalam beribu kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Lalu mungkin barangkali ada pertanyaan, bagaimana caranya kalau kita menaklukkan diri kita sendiri? Apakah harus kita pukul diri kita? Apakah harus kita bunuh diri kita? Ya, boleh saja kita bunuh. Tetapi bukan fisiknya yang kita bunuh. Tetapi yang kita bunuh adalah perasaannya. Karena kita ini tridharma. Di dalam Taihak bab utama itu dikatakan, di dalam diri manusia ada 4 perasaan yang bersemayam. Apa itu? Marah, gembira, senang, dan sedih. Nah, dari 4 perasaan ini, satu yang harus kita musnahkan, yang harus kita kendalikan, bahkan harus kita bunuh, yaitu perasaan marah. Kenapa? Karena apabila kita sudah bisa meniadakan perasaan ini, otomatis omitohut, hidup kita ini akan tentram dan damai. Karena apabila kita mau marah dan kita bisa meredam kemarahan kita, pasti hidup kita akan harmonis. Apalagi di dalam kitab Sabda Sang Buddha juga yang mengatakan, Sabe papasa akaranang kusala supa sampada sacito pariole panang, dan ini adalah nasihat Sang Buddha. Tetapi saya tidak menyampaikan secara detail tentang nasihat ini. Tetapi yang paling inti adalah yang ketiga adalah sacito pariole panang. Sucikan hati dan pikiran. Yakin dan percaya Bapak Ibu, apabila kita hati dan pikiran kita telah suci, apapun yang kita lakukan, apapun yang terlontar dari ucapan kita, itu akan enak didengar oleh telinga yang mendengarnya dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Maka dari itu, itulah kesimpulannya ialah semoga dengan perayaan Waisak tahun ini kita sebagai umat Buddha Tridharma diberikan keberkahan dan keselamatan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dan semoga harapan kita semua tentunya kita dapat melewati masa-masa kritis ini. Akhirnya sebelum saya tutup dengan doa, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Trisuci Waisak 2564 Buddhist Era 2020. Semoga kita selalu dalam keberkahan dan lindungan dari Tri Nabi Guru yang Agung atau Sam Kau Sengkin. Akhirnya akan saya tutup dengan doa. Yakinlah, Tien Tuhan Yang Maha Esa, Tri Nabi Guru yang Agung akan selalu melindungi, membimbing, dan memberkahi kita semua. Berbahagialah bagi mereka yang telah membuka hati dan pikiran dalam menerima Dharma mulia ini. Mekarlah permata ratai suci. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Selamat siang kepada Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, bagi umat Tridharma di mana saja berada.
terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa, Nabi Guru yang Agung, para Buddha Bodhisattva Mahasatwa, Awalokita Suara, para simbing, para makhluk-makhluk suci muliawan dan bijaksana. Pada siang hari ini kita kembali berbincang-bincang mengenai Dharma, di mana pada siang hari ini saya berbincang-bincang mengenai Dharma di salah satu ruangan yang kecil, ya. Di samping itu apabila ada terdengar suara orang belanja, ya karena memang saya seorang pedagang, mohon maklum atau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada siang hari ini saya akan mencoba mengambil satu tema, jaga batin kita. Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat sekarang di mana kita ini sebagai warga negara Indonesia mengharapkan supaya musibah virus corona ini cepat berlalu. Akan tetapi mungkin saja karma buruk yang kita terima pada hari ini belum berlalu. Kita sebagai umat Buddha tentunya kita merasa batin kita tidak tenang, tidak tentram. Apalagi kita dengan fase kedua ini, banyak hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi. Karena di dalam pemerintah memberikan satu kebajikan atau kebijaksanaan, ya, jangan pulang mudik atau di rumah saja. Ini satu mempengaruhi banyak sekali, yaitu pertama tentang perekonomian, kedua di mana sekarang ini kejahatan-kejahatan sedang merajalela. Pada hari Rabu yang lalu, ini saya alami sendiri, di mana waktu itu saya sedang belanja, membeli buah. Sewaktu saya menaik angkot, di situ di dalam angkot ada 5 orang. 3 orang di belakang, 3 orang di depan bersama supir. Jadi semuanya ada 6. Saya melalui kaca spion yang di depan supir itu, saya melihat ketiga orang itu sangat mencurigakan sekali. Tapi saya bersikap tenang, dan batin saya pun mengatakan tidak terjadi apa-apa. Kemudian setelah saya melihat lagi di kaca spion, ketiga orang itu yang di belakang tiba-tiba mengeluarkan satu plastiknya, kayak plastik kantong, dan saya perhatikan tiga-tiganya itu mempunyai plastik tersebut. Nah, di situ saya mulai curiga, karena tempat saya cukup lumayan ya, jauhnya ya. Pada waktu ada seseorang atau satu orang turun dengan perasaan yang kurang enak, akhirnya saya ikut turun. Di samping itu ada seorang ibu-ibu ingin naik angkot tersebut. Tiba-tiba tangan saya memberikan satu kode, jangan naik di dalam hati saya. Dan setelah itu, setelah mobil itu berjalan, baru saya kasih tahu ada orang yang mencurigakan di dalam mobil tersebut. Akhirnya si ibu itu berterima kasih dan kembali pulang ke rumah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang batin, tentang perasaan, itu nggak bisa dilihat.
hanya dirasakan oleh orang itu sendiri atau diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain. Kenapa? Ya karena kita ini sebagai umat Buddha Tridharma tentu kita sudah menjalankan atau belajar tentang mawas diri, tentang ketenangan batin kita. Nah, pada saat sekarang ini, marilah kita kembangkan batin kita supaya kita akan bisa lebih tenang. Jangan sampai kita ini, karena batin kita tidak tenang, pikiran kita menjadi kacau. Boleh saja Bapak Ibu sekalian melihat di TV banyak kejadian-kejadian yang lain. Kita bisa melihat di mana banyak yang meninggal, banyak yang sembuh, banyak kejadian yang baru di mana-mana daerah, bahkan di luar negeri sendiri itu masih terjadi. Akan tetapi kita hanya sekilas, hanya sekilas saja. Jangan kita membawa ke dalam pikiran kita. Kalau kita membawa di dalam pikiran kita, apa yang kita lihat sekarang ini bisa menjadi permasalahan di dalam batin kita, sehingga batin kita akan bisa lebih tidak tenang kembali. Maka dari itu untuk sekedarnya boleh, dan lanjutnya kita matikan. Kita mendengarkan hiburan, atau kita mungkin bernyanyi-nyanyi kecil, atau kita nyibukkan diri, apa saja yang kita lakukan supaya batin kita akan bisa lebih tenang. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam untuk menenangkan batin kita ini banyak cara, dan banyak sekali apa yang terjadi itu berbeda-beda. Karena orang tidak tenang kena batinnya. Mau melakukan apa saja, kalau batinnya tidak tenang, pasti pikirannya juga tidak tenang. Nah, di dalam Dhammapada sini, di zaman yang Sang Buddha, di zaman Sang Buddha di sini ada satu cerita, di mana ini terjadi pernah di Savatthi. Pada satu hari, ada seorang biku datang ke Savatthi untuk menemui seorang bendaharawan istana. Karena bendaharawan itu memang sengaja mengundang biku tersebut untuk memberikan dananya atau berderma dana. Di samping itu, seorang bendaharawan itu juga ingin belajar dari mereka. Jadi sewaktu si biku itu sudah hadir, si bendaharawan itu nanya, bagaimana kiranya kita melepaskan tentang duka ini? Biku berjawab, kita sebagai manusia, apa yang dikatakan oleh Buddha, bahwa kehidupan itu penuh duka. Akan tetapi kalau kita melakukan satu hal atau mau berdana, duka itu akan berkurang secara perlahan. Siapapun juga, orang kaya apalagi orang miskin, pasti menderita. Dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, juga menderita. Maka dari itu, marilah kita mencoba untuk berdamai. Bagaimana caranya biku untuk berdamai? Kata bendara, ada 3 bagian. Di dalam kita berdana juga pun harus kita mengetahui bagaimana caranya kita berdana dengan baik. Yang pertama adalah kita perlukan untuk keluarga kita dulu. Itu satu bagian.
Dua bagiannya itu untuk usaha yang kita lakukan, apalah kita berdagang atau kita bertani dan sebagainya. Yang ketiga baru kita berdana kepada para biku atau juga kepada orang lain yang membutuhkan. Itu ada 3 bagian berdana. Rupa-rupanya si bendarangan ini masih kurang puas. Dia bertanya lagi, apakah kita nantinya menjadi seorang umat Buddha harus juga melaksanakan sila? Iya, kata biku. Siapapun yang namanya umat Buddha di mana saja pasti mengetahui dia harus melaksanakan sila. Kemudian si bendarawan itu bertanya lagi. Akhirnya si biku bilang, kalau kau ingin banyak mengetahui hal ini, lebih baik kau belajar Inaya. Oh, sebegitunya ya, Bante? Ya. Akhirnya si bendarawan itu mencoba belajar, ya kurang lebih seperti Samanera. Ya, dijelaskanlah oleh para biku yang lainnya. Ini yang dikatakan pelajaran dari agama Buddha, bagaimana tentang Hinaya. Jadi banyak sekali yang harus kau kerjakan. Nah, setelah dia mempelajari Hinaya tersebut, si bendarawan ini akhirnya berbalik berpikir, aduh susah amat untuk belajar agama Buddha. Dia bilang, susah amat untuk saya hafalkan, saya jalankan. Nah, dia mohon kepada para biku lagi, saya ingin kembali untuk berumah tangga. Akhirnya si bendarawan itu pun kembali. Ya memang dia belum jadi seorang biku yang melepaskan keduniawian. Dia baru hanya melatih untuk menjadi biku. Ternyata setelah dia melepas kebikuan itu, dia merasa bingung kembali ke rumah. Apa yang dia kerjakan merasa bingung. Apa yang dia mau kerjakan juga tidak fokus di dalam pikirannya. Jadi serba salah. Akhirnya dia kembali lagi menghadap pada Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, apabila batinmu belum tenang, nggak mungkin kau dapat melaksanakan sesuatu yang baik. Maka dari itu, hendaknya kau dapat menenangkan batinmu, perasaanmu, sehingga pikiranmu tidak akan terganggu. Kalau di dalam batin kita udah merasa tenang, pikiran kita pun juga akan merasa tenang. Di dalam menghadapi apapun juga yang terjadi di dunia ini, kita dapat atasi dengan baik. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan Parita Dhammapada. Sududasan sunipanam yata kamani patinam citang raketa medawi citang gatang sukawahang. Batin ini sulit dilihat, sangat halus, menyinggahi apapun yang diinginkannya. Para bijak, jagalah batin kalian. Batin yang terjaga membawa kebahagiaan.
Nah, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia. Jadi, kita di dalam menghadapi apapun juga, kita harus mempunyai satu perasaan atau batin kita harus setenang mungkin bila kita menghadapinya. Jangan kita terlalu terburu-buru mengambil satu keputusan. Apalagi kita dalam keadaan sekarang, kita banyak bicara, akhirnya bicaranya kita salah. Bukan itu saja, kalau kita berbicara di luar, kita harus menggunakan masker supaya jangan tertular. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, dengan demikian, kalau kita melihat dari sabda-sabda dari Sang Buddha, tentunya umat Buddha Tridharma bisa akan merasa tenang, apalagi dipelajari dengan baik, dengan sikap yang baik. Contohnya saja, kalau ingin kita merasa tenang, supaya di perjalanan, ya, di mana saja, kapan saja mengendari kendaraan, atau mungkin juga kita menaiki kendaraan umum, kita sebagai umat Buddha Tridharma, tentunya kita pun juga punya satu cara di mana supaya batin kita merasa tenang dengan menyebutkan atau melangkah dari rumah keluar rumah. Ya, biasakanlah diri untuk menyebutkan Om Tau atau Om Tobo, supaya batin kita akan bisa lebih tenang dan terang. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, di dalam Dhammapada 37 di sini juga dikatakan yang berbunyi sebagai berikut. Durang amang ekacarang asirerangga sayang yecitang sanyama santi mokanti marabandama. Batin ini berkeliaran jauh, mengembara sendirian, tak berwujud, berdiam di lubuk hati. Barang siapa yang mampu mengendalikan batin akan terbebas dari belenggu marah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, umat Buddha Tridharma yang kita cintai, marilah kita membantu pemerintah untuk mengatasi virus corona ini dengan baik. Berdiam di rumah, ya, jangan terlalu banyak berbicara, banyak-banyaklah berdoa di rumah, ya. Kita sebagai rakyat Indonesia tentunya sangat simpatik kita. Jaga diri kita dengan baik, jangan sampai kita terpengaruh hal-hal yang lain. Kita akan menghadapi fase ketiga nantinya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, ya. Bantulah saudara-saudara kita, ya. Seperti yang saya lihat banyak sekali yang telah dilakukan oleh Majelis Tridharma Indonesia atau Baga Putri Indonesia, telah membantu untuk umatnya, untuk masyarakat yang lainnya. Cintailah Indonesia. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Eta wata
sidia eta wata camehi sambatang punya sampadang sabe satanu madantu sabah sampati sidia akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang no anu modantu cirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang no anu modantu cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang no anu modantu cirang rakantu Indonesia akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang no anu modantu cirang rakantu mangparanti sadu sadu sadu. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung. Berkat hikmah kebijaksanaan Trinabi Agung, kami yakin akan tercapainya jalan tengah yang sempurna. Kami yakin akan terpancarkannya cahaya kesunyataan Dharma. Kami yakin kesadaran Tao yang tunggal akan menerangi hidup ini. Berkat bimbingan serta pancaran kasih Guru, semoga saudara-saudara kami yang telah berdana dengan ketulusan hati senantiasa diberkahi rezeki yang melimpah. Semoga saudara-saudara kami yang menderita sakit memperoleh kesembuhan segera. Semoga arwah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami senantiasa berada di jalan yang terang. Berkat kelurahan Dharma Trinabi Agung, hiduplah semua makhluk dalam cinta kasih dan bahagia, serta kedamaian hati dan kesetaraan lahir batin selalu meliputi diri dan keluarga kami. Demikianlah kami akhiri kebaktian puja pada hari ini. Om Mani Padme Hum. Mekarlah permata teratai suci. Mekar. Demikianlah. Sadu. Oh